La terza like, comment, istirahat. Salam Baitullah. Salam Baitullah. Salam Baitullah. Armina reka. Armina reka. Salam Baitullah. Terima kasih. Itu penipuan, dia masukin nanti dia diarahin jalan keluar. Kalau bisa, pokoknya tarik ke depan, jangan di belakang. Ya, apa yang kita kejar misalkan sholat sunnah. Sholat sunnah setelah perbanyak doa. Ya, perbanyak doa. Karena di situ adalah taman surga. Orang yang berada di situ, insya Allah Allah akan kabulkan. Doa apa terserah. Tidak harus pakai bahasa Arab, pakai bahasa yang kalian apa bisa. Yang penting diawali dengan pujian, setelah pujian kita bertaubat kepada Allah dan diakhiri dengan salat. Ya, jadi 3 supaya doa kita diijabah ada 3. Pujian, setelah itu kita bertaubat, setelah itu nanti salat. Ya, minta. Sebetulnya kalau tarik lurus pojokan ini, tapi jalannya kan belok ya. Yang merasa capek mungkin tidak ada pasang untuk bebas ya. Yang merasa masih kuat dan tenaga boleh atau tambahan kegiatan taruh di makan. Kemudian bagi yang capek boleh istirahat di hotel. Kenapa? Untuk persiapan acara besok. Besok kita akan ada jaroh ke Jabal Uhud, ke luar kota Madinah dengan menggunakan bis. Teknisnya adalah besok kita akan berangkat dari hotel diusahakan pagi hari. Kenapa berbenturan dengan hari Jumat?
berkaitan dengan sholat Jumat. Diharapkan selesai City Tour kita bisa kembali ada waktu untuk menuju sholat Jumat di Masjid Nabawi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan kesehatan untuk mengunjungi masjid, bukan kuburan ya. Masjid namanya Masjid Gumamah. Ya. Masjid Gumamah ini ya. Apa artinya Masjid Gumamah ini? Masjid awan. Karena dulu Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat di sini, sholat istisqa. Ya. Dulu pernah kebetulan di sini tidak ada hujan, bahkan onta-onta pun juga kekurangan air, dan semuanya hewan, apalagi hewannya orangnya pun juga kekurangan air. Jadi semuanya sahabat pernah minta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana ini kita semuanya hewan dan kita pun juga kekurangan air. Marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya diberikan air. Akhirnya Bapak Ibu diberikan Rasulullah ini berkumpul dengan seluruh sahabatnya dan juga sahabat yang ada di Madinah ini. Bahkan oleh Rasulullah diperintahkan hewan-hewan apapun yang punya di rumahnya suruh bawa ke sini. Ya, kenapa? Karena di sini Masjid Istiqomah ini Bapak Ibu ya, bukan kita aja ya. Kita pun cuma tidak tahu bahwa yang masalah kekurangan air, hewan-hewan pun juga menangis Bapak Ibu ya, memohon kepada Allah dan minta kepada Allah adanya Al-Quran di sini. Setelah itulah Rasulullah menegakkan sholat istisqa di dalam ini Bu ya. Ini masjid. Cuman ini masjid udah direnovasi oleh raja dulu ya. Dulu masjid kecil-kecilan ya. Mungkin seperti atapnya takai korma itulah seperti itu. Nah, seperti ini setelah itu Rasulullah menyatakan bahwa di sini semuanya kumpul melaksanakan sholat istisqa. Setelah sholat istisqa ini Bapak Ibu yang belum selesai, maka Allah menurunkan awan semuanya ini. Gak begitu panasnya, alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala awan ini mengelilingi semuanya sahabat-sahabat yang ada di sini melaksanakan dengan Rasulullah melaksanakan sholat istisqa. Nah, akhirnya Bapak Ibu dimudahkan oleh Allah, disitulah diberikan oleh Allah melakukan hujan. Semuanya hujan ini Bapak Ibu alhamdulillah semua tumbuhan di sini ada dan juga bisa menghidupi seluruh hewan-hewan seluruhnya dan sebuah menghidupkan umat Islam yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Sebab itulah sampai sekarang diabadikan dinamakan Masjid Gumamah, Masjid Awan ya. Masjid Awan ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan awan. Maka di sinilah dingin sekali waktu itulah. Ini tidak kepanasan walaupun terik matahari seperti itu, maka oleh Allah Subhanahu wa taala langsung Allah taala memberikan awan sekaligus. Itu mengelilingi semuanya di sini Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid ini juga bersejarah ya. Karena bersejarah sampai sekarang ini diabadikan. Di antaranya Bu semua sahabat Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Di sini dulu Bapak Ibu kalau rumahnya Rasulullah di sana jauh sekali ya. Kalau sekarang sudah rata. Dulu kan ini Bapak Ibu ya semuanya batu-batuan dan juga jauh. Di sinilah ada karena dulu Bapak Ibu yang waktu zaman Nabi itu juga sahabatnya Rasulullah ini sering berkumpul dan juga sering berjemaah dengan keluarga di antara Sayyidina Abu Bakar. Nah, maka sampai sini sekarang yang sebelah ini Masjid Abu Bakar ya. Nah, ini Masjid Abu Bakar karena kenapa? Rasulullah Abu Bakar di situ pun juga melaksanakan sholat berjemaah dengan keluarganya. Karena ke sana jauh Bu ya, karena jauh. Waktu baik kalau biasanya berjemaah dengan keluarga, kalau keluarga bisa diajak ke sana dengan Rasulullah yang berjemaah dengan Rasulullah. Kalau tidak berjemaah dengan keluarga di sini dilaksanakan Sayyidina Abu Bakar. Nah, Sayyidina Ali di sana Bapak Ibu ya, kita juga di masjidnya Sayyidina Ali di sana. Sayyidina Ali di sana. Sayyidina Utsman, Masjid Utsman oleh. Ada Bu. Hah? Ada Bu. Sayyidina Utsman di sebelah sana Bu ya, di sebelah sana punya masjid masing-masing di sini dengan sahabat empat ini, sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali.
itulah termasuk di antara salah satu untuk keluarga, perjumpaan keluarga untuk sholat dan lain sebagainya. Maka dari itulah jemaah sampai sekarang diabadikan masjid-masjid kecil yang bersejarah ini. Nah, kita ini Bapak Ibu ya, kalau diketahui setelah ini Bapak Ibu ya, mungkin yang raja setelah Malik Abdul Aziz dulu, makalah di sini Bapak Ibu semuanya direnovasi oleh anak-anaknya raja-raja yang lain. Maka itulah sampai sekarang seluruh jemaah, seluruh masjid dimanapun saja, maka tanggung jawab pemerintah semua ya. Tidak ada menyumbang khususnya untuk mendirikan masjid di Saudi Arabia ini khususnya. Apalagi di Madinah dan Mekah. Mekah ini dan Madinah seandainya bisa mengurus ada kotak amal masalah untuk menjumbang semasjid Madinah dan Mekah sehari saja mungkin sekarung 10 karung bisa Bapak Ibu ya. Dari itulah tidak menerima sumbangan Masjid Nabawi, Masjid Mekah Mukarramah, maka yang diterima oleh Masjidil Haram ini, Masjid Nabawi ini cuma Al-Quran yang tercetakan Masjid Arab Madinah Al-Munawwarah. Yang lain dimanapun saja ini lagi panas Bapak Ibu sampai sekarang itu tetap Imam Madinah dan Mekah melaksanakan sholat istisqa gitu ya. Sunnah termasuk di antara salah satu lampar Rasulullah. Biarpun di Indonesia juga kalau masih musim kekeringan pasti kiai-kiai itu melaksanakan sholat istisqa ini termasuk minta hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya doanya dikabulkan. Hewan juga memohon kepada Allah. Apapun saja hewan yang ada di dunia ini cuma kita ngerti. Walaupun semua hewan apapun saja itu berdoa kepada Allah seperti kita Bapak Ibu ya. Seperti kita, cuman kita tidak tahu dan tidak ngerti. Itulah hewan yang paling kadang-kadang orang air menjerit memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah alhamdulillah kita sore hari ini diberikan kesempatan untuk bersiar ke tempat yang bersejarah. Siarah ini Bapak Ibu mudah-mudahan kita diabadikan dan juga mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan Allah Subhanahu kesehatan dan kesempatan selanjutnya untuk melaksanakan besok dan sampai selesainya ke Mekah Mukarramah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin seperti itulah yang bisa kami sampaikan. Mari kita putu bareng dulu buat kenangan ya. Nah. Salam Baitullah. Allahu Akbar. Salam Baitullah. Allahu Akbar. Arif Minareka. Antara ada Baitullah. Salam Baitullah. Allahu Akbar. Oke. Salam Baitullah. Udah makan ya. Salam Baitullah. Allahu Akbar. Arif Minareka. Allahu Akbar. 61 bungur, 61 bungur, 61 bungur. 61 dulu, Raja Keliru. Ayo 61. Kalau sudah naik berarti sudah selesai routnya. Di sini langsung foto bersama. Digelar dulu spanduknya, Bun. Spanduk. Ngadep sini, Bun ya. Ayo, cepat. Kembali, Bun. Jangan ribut, Joko. Ayo foto dulu. Armina Reka. Allahu Akbar. Salam Baitullah. Allahu Akbar. Salam Baitullah. Armina Reka. Oke.
Kiri Pak, kiri. Ayo masuk. Ayo situ. Di situ. Sebelah kiri. Ini. Ayo. Di sana. Ayo. Belanja. Ayo. Sebelah kiri. Siapa kita? 008. Armina Reka. Oke. Di sini ini. Ayo sini sini. Ayo 61. Ayo. Bu Puji. Yuk masuk. Anak satu masuk. Anak satu masuk. Masuk. Nomor bahasa. Lah belanja lah. Murah. Halal. Rp1.000 halal. Kita foto langsung main. Yeah. Yuk. Ayo langsung siap-siap sholat Jumat ya. Ayo langsung ke kamar. Siap-siap sholat Jumat yuk. Ayo langsung ke kamar. Langsung ke kamar wudhu. Yang bapak-bapak ayo langsung berangkat ke Mas, aku belum tahu foto mbak sampean deh. Oh ya, tunggu, tampilin. Ayo langsung siap sholat Jumat ya. Kesehatan bisa berkumpul kembali di meja yang penuh barokah ini ya. Insya Allah, alhamdulillah juga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan ini, mudah-mudahan bisa kita juga ambil hikmah dan nikmat, dan insya Allah sebelum Bapak Ibu ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nanti kita perbuat saja ya, nanti kita memberikan tausiah. Itulah Bapak Ustadz yang kita dari Indonesia insya Allah. Sambil lalu untuk menunggu teman, marilah kita membaca salawat dengan berkat salawat, mudah-mudahan senantiasa diberikan oleh Allah dan tentunya berkah limpah dan rahmatnya, amin ya rabbal alamin.
Madinah. Insyaallah jadwal agenda kita adalah besok kita akan bergerak meninggal kota Madinah untuk melaksanakan ibadah umrah di kota Mekah tentunya. Namun Bapak Ibu perlu diketahui sebelum kita melaksanakan kegiatan itu, di sini kami selaku petugas juga mengingatkan kembali, merefresh lagi untuk persiapan teknis, lebih-lebih adalah di dalam hati dan niat kita. Jadi sekali lagi sebelum kita berangkat ke sana, yang pasti kita akan mengevaluasi, menata kembali niat-niatan kita. Karena besok itu adalah masuk kategori puncaknya ibadah kita. Di antaranya adalah setelah kita melaksanakan kegiatan di kota Madinah, ya, mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, 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 labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu dirahmati Allah, sampai kegiatan kita besok secara teknis tadi di awal sudah disampaikan Pak Ustadz bahwasanya koper dikeluarkan jam sebelum subuh tentunya. Kita mengenai perkara persiapan secara rohani. Kalau yang tadi adalah persiapan secara dohirnya, ya, kita rohaninya kembalikan lagi, kita menata niat. Tujuan pertama kita datang ke tanah suci di antaranya adalah kota Madinah dan kota Mekah besok adalah untuk melaksanakan ibadah umrah. Di mana ibadah umrah ini adalah salah satu rukun ibadah yang bagi umat muslim adalah suatu ibadah yang sangat mulia. Begitu mulianya sampai-sampai untuk datang ke sini itu bagi kita yang berada jauh dari kota suci Mekah dan Madinah tentunya di samping mengeluarkan biaya yang begitu besar, kemudian juga mengatur waktu, ya. Belum lagi kalau melaksanakan haji itu dengan antrian kuota yang begitu lama. Nah, maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Bagi Bapak Ibu yang sudah berada di sini, tentunya sangat penting menggunakan waktu yang Allah sudah berikan kepada kita. Kita tentunya yang pertama adalah mengucapkan syukur yang begitu mendalam, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang nikmat yang tentunya kita itu dipilih. Dalam hal ini profesi kita itu macam-macam, ya. Ada yang mungkin pedagang, ada yang mungkin karyawan, ada yang mungkin buruh, ada yang petani, ada yang macam-macam, ada yang pengusaha dan sebagainya. Tetapi di dalam hal kepemilikan kuasanya Allah tidak memandang itu. Kalau menurut Allah layak dan pantas kita dipanggil untuk datang ke sini, insya Allah dengan segala cara akan datang ke sini. Walaupun ada yang dengan nabung, walaupun ada dengan cara mungkin menjual sawah atau menjual apa harta bendanya, tetapi itu membuktikan bahwa keimanan daripada Bapak Ibu kita, alhamdulillah diketuk, dilembutkan hatinya. Itu yang harus kita syukuri, bahwasanya Bapak Ibu alhamdulillah bisa hadir yang saat ini berada di kota suci, yaitu di kota Madinah, di kotanya Kanjeng Nabi, dan sudah melakukan beberapa rangkaian, termasuk alhamdulillah disampaikan di awal, secara tidak langsung kita sudah melaksanakan pahala ibadah umroh karena kita sudah melaksanakan sholat di masjid. Itu bersyukur kita tanpa melaksanakan lain-lainnya, ya, sudah mendapatkan pahala. Insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, yang perlu kenapa kita harus mensyukuri? Karena hakikatnya manusia diciptakan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita itu diciptakan, apapun profesinya, lagi-lagi adalah diciptakan untuk menyembah kepada Gusti Allah. Dan kita datang ke sini pada saat ini adalah kita melaksanakan sholat di Nabawi adalah untuk beribadah. Selain kita melaksanakan ziarah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kita juga sholat beribadah kepada Gusti Allah, melaksanakan perintah-perintahnya. Kita tidak sedikit yang sedekah. Saya lihat Bapak Ibu begitu semangat untuk ke masjid, semangat untuk melaksanakan sedekah, semangat. Termasuk Bapak Ibu belanja juga semangat, karena bagian belanja ini adalah syiar.
dakwah. Bapak Ibu nanti ketika pulang itu tidak serta-merta, mohon maaf, bukan pamer. Saya setuju nggak apa-apa, karena nanti Bapak Ibu akan didatangi saudaranya, buktikan bahwa saya di tanah suci itu memberkahi. Seperti apa yang didoakan oleh dari zaman dulu dari Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa tanah suci ini adalah tanah yang diberkahi tentunya. Siapapun yang datang ke tanah suci, insya Allah berkah di akhirat. Termasuk harta panjenengan yang awalnya dicari secara logikanya kerja dapat sendiri, tetapi begitu dihasilkan, dasarnya orang beriman akan diberikan berbagi rasa kepada tetangga saudara yang lain. Mungkin diberikan kerudung, diberikan apalah. Itu membuktikan bukan hanya untuk sendiri, tetapi memikirkan orang lain, sikap jiwa untuk berbagi. Ini yang dianjurkan oleh baginda Nabi, bahwa kita itu untuk berbagi, bersedekah, memberi hadiah, itu sangat dianjurkan. Dan baginda Nabi sangat senang ketika dikasih hadiah. Nah, tentunya itu juga merupakan ibadah. Nanti tetangga kita bertanya, alhamdulillah Mbak, Bu, Pak Haji, ibadahnya pulang dengan selamat, mendapatkan doa dan sampai dapat cenderamata dari panjenengan. Muncul semangat keinginan untuk datang ke sini. Artinya menulari tetangga kita, dimotivasi sama panjenengan semuanya, bahwasanya ibadah umrah itu sangat nikmat ya Bu. Gimana kan nikmat? Saya mendengar jamaah dari awal di pesawat sudah bersyukur luar biasa. Bangun, dibangunin pada saat tidur untuk makan, terus tidur lagi. Habis tidur dibangunin untuk makan lagi. Katanya bilang begini, saya bisa gemuk di pesawat aja. Nah ini kan bersyukur ya. Bersyukur sampai sini juga sama. Ibu bangun, sholat, jalan-jalan, keliling, ibadah. Habis itu makan lagi. Jangan heran nanti kalau pulang-pulang. Nah itu syukuri. Artinya Bapak Ibu di sini nggak mikirin cucian, ya, nggak mikirin sawah, ya, fokus kepada ibadah. Bahkan saya yakin hari pun nggak ingat. Iya, betul. Ada ingat hari? Nggak ada. Jam bahkan terkadang saking nggak asiknya nggak ingat, sampai waktu sholat pun nggak ingat. Enggak ya? Alhamdulillah. Apalagi kalau jadwalnya belanja. Nah, dari beberapa rangkaian itu Bapak Ibu, kita ambil hikmahnya bahwasanya ternyata Bapak Ibu datang jauh-jauh ke sini itu tidak sia-sia. Ternyata alhamdulillah berhasil. Bapak Ibu lupa tentang anak istri yang di rumah yang nggak ikut. Ternyata asik dengan melaksanakan ibadah di kota Madinah. Dan insya Allah barang siapa yang mensyukuri nikmat hari ini, detik ini, apa kata dari Allah? Insya Allah akan ditambah nikmatnya. Besok nanti Bapak Ibu, insya Allah dengan rasa syukur ini, mudah-mudahan dan saya yakin betul besok akan ditambah nikmat yang lebih besar. Insya Allah badannya lebih sehat, ya, kemudian lebih lumo, ya, lebih sabar, ya, kemudian lebih ikhlas dan lebih tawadhu. Karena besok kita akan melaksanakan ibadah umroh, tentunya beberapa rangkaian itu akan kita lalui. Yang pertama, ya, kita akan melaksanakan mikot dari Masjid Abyad Ali. Setelah mikot ada Bapak Ibu yang harus dipatuhi. Nah ini nanti Bapak Ibu harus mengingat lagi ketika manasik, harus kalau bahasa Jawanya kulaan sabar. Ya, kulaan sabar. Ambil belanja sabar yang banyak. Kenapa nanti Bapak Ibu contoh kecil di sini mau masuk masjid ya antri. Nanti di sana juga sama, mau masuk masjid antri, mau ke toilet antri. Makanya untuk itu sebagai pengingat di awal Bapak Ibu ketika nanti besok untuk melaksanakan mikot, sebaiknya dari hotel, memang dari rumah, anggap aja di rumah kita sudah dalam keadaan bersuci dari hadas besar dan hadas kecil tentunya ya. Kemudian berwudu, kalaupun ada yang batal nanti tinggal sedikit. Karena apa? Untuk menghemat waktu juga. Perjalanan jauh, otomatis ada rangkaian ketika sudah mikot, kemudian sudah melakukan ihlal, bersyarat dan sebagainya, berarti larangan pantangan berihram sudah dimulai. Nah, perjalanan saja itu menggunakan kurang lebih berapa jam, Ustaz? 6 jam menggunakan bis, di mana itu membutuhkan juga waktu sabaran. Kesabaran apa diantaranya? Menjaga larangan ihram tadi. Kemudian yang kedua,
biasanya larangan ini yang kadang lupa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan yang tidak boleh dilakukan ketika berihram. Contoh misalnya nggak boleh pakai kopiah. Nah ini sering lali. Oleh karena itu secara teknis nanti mungkin akan disampaikan Ustaz teknisnya bagaimana untuk bapak-bapak besok itu kalau sudah siap koper, kopiah itu dimasukkan ke dalam koper besar. Karena khawatir kalau dimasukkan ke kecil begini, ketika dipis lupa dapat 2 jam. Kerasa kedinginan kena AC, diambil, dipasang. Nah, itu salah satunya. Atau diselimutkan si kain ikhromnya ke atas, terus menungker tidur. Nah, itu yang kita coba ingatkan lagi ya. Kemudian setelah sesampainya perjalanan itu antara 6 jam sampai kota Mekah, nanti Bapak Ibu tentunya tidak langsung melaksanakan umroh, tetapi mungkin kita akan check in dulu mungkin saja. Itu butuh waktu. Kadang-kadang Bapak Ibu, ya mudah-mudahan sih lancar. Tapi kita berbicara pulaan sabar tadi. Nanti kita akan menunggu untuk mendapatkan kunci kamar lagi. Itu betul perlu sabar. Kenapa kita ingatkan sabar? Jangan sampai dikit-dikit komplain, dikit-dikit marah. Karena tadi sudah di awal nggak boleh wala rafasa wala fusuqa wala jidah. Sudah masuk, Bapak Ibu sudah berikram, nggak boleh berbantah-bantahan. Terutama ingatkan yang sekarang umroh berpasangan. Ada berpasangan? Ada lagi yang mungkin sama orang tuanya. Ada namanya orang tua itu yang namanya orang tua. Nah, kita juga kalau panjang umur jadi tua. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu penting sekali di sini tema daripada sabar ada sangat luas pengertiannya ya. Jadi sabar itu masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam keimanan kita. Kemudian bekal kita di samping kita melaksanakan pengetahuan yang diberikan oleh Ustadz pada pembimbing adalah dari kesadaran kita sendiri itu harus betul-betul termasuk mengenai jam, waktu ataupun jadwal ditentukan. Karena begitu padatnya jadwal, agar kesempurnaan semuanya bisa didapatkan jadwal ini, terutama Bapak Ibu yang hari ini mungkin baru pertama, otomatis harus semangat untuk mengikuti kaidah-kaidah atau aturan daripada Ustadz yang sudah terbiasa mengenai jadwal jam segini sampai jam segini sudah sangat hafal sekali ya, sudah sangat hafal. Oleh karena itu kita gak usah bikin acara baru, tinggal makmum mengikuti, insya Allah selamat semuanya. Ya. Tapi kalau nanti bikin acara sendiri, misalnya Ustaz sudah menyampaikan jam segini, nanti kita akan kesini, kita bikin acara sendiri, berarti itu tidak sami'na wa ata'na, itu nanti akan bermasalah di belakang biasanya. Kita tidak mengingat seperti itu. Jadi nanti setelah sampai di Mekah, Bapak Ibu nanti kita akan melaksanakan umroh, nanti juga akan bersama-sama. Insya Allah bis 60 sama bis 61 itu akan selalu bersama. Satu rombongan, satu tim. Jadi berangkatnya kayak tadi bareng, pulang juga bareng. Umroh juga nanti begitu demikian. Nanti kita selalu bersama dengan Ustadz Amin dan Ustadz Ahmad, dan akan selalu mendampingi Bapak Ibu sekalian. Tinggal nanti Bapak Ibu juga bisa koordinasi dengan kami tentunya ya. Jadi bagi yang mungkin untuk kondisi fisik yang tidak memungkinkan, nanti tinggal berkomunikasi sama perwakilan koordinatornya. Yang perlu mungkin pakai kursi roda itu nanti akan diatur teknisnya. Otomatis nanti akan pesan biar nanti Pak Ustadz akan menyiapkan. Karena kalau kursi roda itu tidak bisa dadakan. Jadi dari awal sudah, kalau yang mau memang merasa fisiknya itu tidak kuat, itu langkah lebih baiknya dari awal untuk dipersiapkan. Tinggal matur, nanti kita siapkan untuk petugas yang akan membantu bagi yang mungkin fisiknya kurang memungkinkan. Berikutnya nanti sesampainya di Mekah. Nah di Mekah ini Bapak Ibu insya Allah pahalanya besar, tapi terkadang juga godaannya juga besar. Ini perlu kita lihat, beberapa kali kita bawa jamaah itu terkadang memang itu tadi karena pahalanya besar, otomatis juga ada beberapa godaan. Tapi insya Allah kalau kita bisa melalui ujian itu, berarti kita akan menjadi orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah. Amin. Kemudian nanti berlanjut Bapak Ibu, nanti ketika kita umroh ya, dimulai nanti ketika sampai pembagian kamar sudah selesai, kemudian nanti kita
setelah pembagian kamar, makan mungkin tadi ya, mungkin kita setelah makan. Nah, itu perlu kehati-hatian. Pada saat habis makan itu biasanya jamaah itu lupa, tapi kita ingatkan lagi sebelum lupa ya. Biasanya ke kamar mandi, kemudian ambil sabun dan cuci tangan. Nah, sedangkan sabun itu berkarakter secara fisik dia ada unsur wewangian. Nah, di mana wewangian itu secara hakikatnya ketika kita berikrar itu merupakan suatu larang yang harus dihindari. Betul? Termasuk yang lainnya yang menyerupai itu. Tidak mesti sabun. Ada kira-kira bisa dibantu selain sabun apa? Pasta gigi. Pasta gigi. Berarti. Nah, terus apa lagi? Odol itu, Pak. Odol. Berarti kalau nyebutin biasanya tahu ya. Nah, terus apa lagi? Lipstik, minyak wangi, deodoran. Banyak ya ternyata. Bapak Ibu tinggal mengingat-ingat kalau memang itu hampir menyerupai atau mendekati, Ibu lebih baik, lebih amannya tidak menggunakan. Ini maksudnya kehati-hatian kita ya. Rokok dilarang. Rokok. Kan harum, bau tembakau rokok. Ya, berarti. Ya, rokok dilarang, Pak. Itu dibantu ya, dibantu. Bapak Ibu mencari sendiri apa rokok, apa silakan. Berarti itu yang harus ya, memang kesadaran itu. Artinya yang menyerupai ya. Artinya oh berarti sabun. Selain sabun boleh, padahal bahwa ada unsur wangi. Nah, itu yang nggak boleh juga ya. Apapun mau rokok, apa mau roki, itu tetap nggak boleh. Ya. Nah, biasanya rentannya di situ Bu, tapi nonton saling mengingatkan. Yang kedua adalah biasanya sampai karena kita sudah dapat kamar, ini perlu diperhatikan. Biasanya perjalanan gerah terus pengen mandi. Gak apa-apa, kalau saran saya mendingan nggak usah mandi kecuali bisa kebelet pengen pipis ya boleh. Tapi kalau mandi saya sarankan nggak, karena kalau sama-sama insya Allah sama-sama nggak mandi, insya Allah nggak kecium mana yang sebetulnya faktor sumber yang baunya. Ya kan? Kan sama, saya nggak mandi, Ustadz nggak mandi, Bapak Ibu nggak mandi. Kira-kira bisa tahu nggak mana yang kira-kira sumber nggak enak? Nggak tahu karena semuanya nggak mandi. Jadi alhamdulillah selamat ya nggak mandi. Jadi nggak boleh. Nah, sikatan nggak boleh. Ya pokoknya yang akan sikat gigi itu biasanya ada unsur wangiannya, ada peppermintnya. Ya, odol itu kan ada peppermintnya. Itu kan ada aroma. Ada aromanya, itu nggak boleh. Apalagi sampai pakai sampo, hand body lotion terus dilus-lus. Nah itu nggak boleh. Terus, ya. Kemudian nanti setelah selesai, Bapak Ibu belum lagi aurat, ya. Yang penting adalah aurat. Nanti akan dijelaskan secara teknis itu sama Ustaz Ahmad ya, Ustaz Ahmad yang akan menyampaikan. Nah, kembali lagi kepada niatan kita. Niatan kita adalah ibadah umroh. Kita ibadah semata-mata, kita betul-betul ibadah. Setelah Bapak Ibu selesai melakukan rangkaian ibadah ditutup dengan tahalul, setelah tawaf, kemudian sa'i, kemudian setelah sa'i kita sholat di belakang makam Ibrahim. Nanti setelah ini akan semuanya Bapak Ibu dari kemarin sudah diajarkan akan praktek langsung besok ya. Tinggal maklum saja bagi yang mungkin bacaannya nggak hafal. Ada yang nggak hafal Bu? Tapi bukunya dapat. Terus Bukunya tetap bisa saya. Ya, alhamdulillah. Nah, nggak apa-apa, nggak hafal, alhamdulillah. Karena udah tua-tua ya. Ya, jadi nanti Bapak Ibu perlu diketahui bahwa niatan kita itu niat ibadah. Jadi dijelaskan tadi larangan pantangan sudah diketahui, tidak boleh begini betul. Nanti setelah ini akan disampaikan sama Ustaz Ahmad lebih detail lagi karena kita bagi tugas. Kemudian
Kenapa kita harus menata hati, menata niat? Agar nanti mudah-mudahan harapan kita, Bu, semua jamaah rombongan jamaah Arbina Deka Perdana, khususnya bis 60 dan 61, mudah-mudahan kita dicatat dan dijadikan, digolongkan sebagai tamu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Apa yang dimuliakan di situ? Berarti kita juga harus memenuhi syarat bagaimana kita mendapatkan predikat yang dimuliakan. Berarti perilaku kita ya tentunya harus sesuai dengan syarat agar mencapai hamba yang dimuliakan. Ya, kita punya tamu ke rumah, kalau pengen dimuliakan berarti tamunya juga harus sopan, harus beradab. Begitupun sama kita di sini bertamu, karena tamunya sebetulnya bukan Raja Salman, bukan presiden, bukan Pak RT, tapi tamunya adalah sang pemilik kekuasaan, ya, yang menghidupkan dan yang mematikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita mendekat, kita meminta belas kasihnya, memohon ampun, memohon segala kekhilafan kita agar dihapus, dihilangkan, dan dimaafkan segala kekhilafan kita, dosa-dosa kita. Kita datang di sini awalnya penuh dosa, tapi kita berharap dan kita yakin bahwa tidak ada dosa kecuali Allah ampunkan, kecuali Allah bersihkan. Oleh karena itu kita harus yakin ketika kita berdoa bahwa Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Penuh dengan keyakinan kita berdoa setelah sholat atau setelah melaksanakan ibadah lain, kita penuh yakin, sehingga dari keyakinan itu mantap di dalam hati kita, dan insya Allah doanya juga lebih makbul. Ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu, kita berharap bagaimana untuk menjadi tamu yang dimuliakan, tentunya kita harus memenuhi standar yang tadi, ya. Jadi ketika berangkat bagaimana, kemudian menatap hati kita betul-betul ikhlas karena Allah Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Baik, mungkin dari saya cukup sekian. Karena besok insya Allah Mbak dan dulu ya. Delapan koper sudah berada di depan kamar masing-masing. Yang berat-berat dikeluarin, ya. Setelah itu, setelah koper berada di depan kamar masing-masing, Bapak Ibu sekalian, terutama yang laki-laki, langsung bergiliran masuk ke kamar mandi. Tentunya melaksanakan sunnah ihram. Ya, yang laki-laki, yang perempuan, potong kuku segala macam disunnahkan. Ya, dan karena ada yang sekamar berempat, langsung masuk ke kamar mandi, bergiliran mandi ihram. Ya, niatnya pakai bahasa yang pendek saja. Ya, niat saya mandi ihram karena Allah Ta'ala cukup. Ya, jadi meskipun tidak pakai bahasa Arab, bahwa itu lusna ihram, nanti kepanjangan kebingungan barang nggak jadi mandi. Ya, Nggak jadi mandi kelamaan. betul. Nah, niat saya mandi ihram karena Allah Ta'ala cukup. Allah Maha tahu. Ya, sudah sebut-sebut bingung mana. Bacanya juga apa nggak bisa. Nunggu temennya dulu. Biar barengan. Nanti. Ayo semuanya. Ayo ke depan, ke depan. Ayo ke depan yuk. Ayo lurus. Ayo lurus. Awas, bas, bas. Lurus belok kiri. Satu nih kawan.
lurus ikut eskalator. Ayo lurus. Sampai Baikullah. Allahu Akbar. Ayo lurus, lurus, lurus. Ayo pelan-pelan. Ayo turun Pak, turun Pak, turun Pak, turun Pak. Turun, turun. Turun, turun, turun. Ayo turun, turun. Orang belakang itu turun, ayo. Kok mana lawang itu jalan, kenapa lewat sini? Lewat di sini kan enak. Itu tak jatuh kemarin. Nanti sampai ininya lurus dengan lurus aja berarti iya. Dan mereka kayak kemarin biar depan kita Allahu Akbar di belakangnya dulu ya. Sampai kita lurusin gini ya. Lurusin Haji Raswan. Ini Haji Raswan ini lurusan lampu hijau. Nanti semuanya di belakang lurus lampu hijau berarti lurus Haji Raswan baru angkat tangan ya. Jangan ikut di depan dulu. Sampaikan ini luruskan ke kabel dulu ya. Haji Raswan. 뭐 진짜로 좀 뒤졌어. Bismillah ya Allah. Ya Rahman ya
Sini, Bu. Ini mesti riset ini. Perempuannya nunggu ya. Perempuannya sembojong. Yang laki-laki yang punya istri langsung guntingin istrinya. Istrinya guntingin, Pak. Pak, jangan bilang istrinya guntingin, rambutnya digunting. Istrinya guntingin, nggak punya istri. Udah duduk, nunggu giliran, duduk, nggak usah jalan, duduk ya. Jangan buka dulu. Ayo duduk dulu sini. Komando. Allahu Akbar. 6061. 6061, ayo sini. Udah masuk. Ayo masuk dulu istirahat. 6061 masuk. Ya, Ustaz. Udah nggak boleh diusir dah. Nggak bakalan di sini ya. Ayo selonjoran dulu, selonjoran. Bapak yang di belakang, ayo Pak. Cale aman. Karo ambek pasangane Pak Jaime. Ayo yang di belakang berapa dia? Nanti nggak dengar info. Ayo yang di belakang Bapak. Nanti biar nggak tanya lagi. Makanya. Ini disuruh mukul kalau nggak mau. Ayo merapat. Nanti biar nggak tanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek. Ah. Gimana nggak sehat lawang saya di depan teriak-teriak di belakang Alhamdulillah. Di depan teriak, di belakang Masya Allah. Tak terdengar. Alhamdulillah umrah wajib kita selesai. Alhamdulillah. Sunnah dan rukunnya kita sudah kita kerjakan, wajibnya pun kita kerjakan. Tiada lain harapan kita umrah wajib kita yang sudah kita kerjakan, kita hanya bisa berharap semoga Allah menjadikan umrah yang mabrur. Amin. Diterima segala dosa-dosa kita oleh Allah diterima. Amin. Dan untuk agenda selanjutnya hari ini tanggal 23 kita istirahat seharian. Ya, karena dari kemarin sampai malam ini sampai jam berapa? Jam 1 sekarang. Kita beribadah, maka pagi ini sampai nanti sore malam kita istirahat. Ya. Ya, tapi istirahatnya tadi jangan tidur terus. Jangan sampai terlambat
sholat yang 5 waktu. Hotel kita sangat dekat dengan masjid. Jangan nunggu jangan nunggu iqamah baru turun. Ya, jadi pergunakanlah waktu dengan sebaik mungkin. Hotel yang kita sediakan oleh travel kita gunakan hanya sementara saja setelah Bapak Ibu sekalian capek ibadah di masjid. Ya, jadi biar tidak merasa rugi kita bayar. Ya, biar tidak hanya rebahan di dalam kamar, mending kita perbanyak iktikaf di dalam masjid. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala setiap hari memberikan rahmat sebanyak 120 rahmat di Masjidil Haram. Ya, berapa? 120. Yang 120 ini dibagi menjadi 3. Yang pertama bagi jamaah yang melaksanakan tawaf. Entah itu tawaf sunnah, tawaf umroh ataupun tawaf haji. Ya, yang melaksanakan tawaf akan diberikan rahmat sebanyak 60 rahmat. Ya, maka di Masjidil Haram ini beda dengan masjid yang lain. Ketika kita masuk di masjid yang lain, apa yang kita kerjakan? Salat sunnah tahiyatan masjid. Tapi ketika di Masjidil Haram ini, ketika kita masuk ke dalam masjid, ketika kita mampu, lebih afdal melaksanakan tawaf sunnah terlebih dahulu. Jadi tawaf sunnah itu hanya tawaf memutari Ka'bah 7 kali putaran, tidak usah sa'i, tidak usah mikot, hanya mengelilingi Ka'bah itu berapa? 7 kali putaran. Jadi ketika sampai ke Hajar Aswad, niat saya tawaf sunnah 7 kali putaran lillahi ta'ala, mutar Ka'bah 7 kali. Setelah selesai baru melaksanakan sholat sunnah. Bagi yang melaksanakan tawaf akan dikasih rahmat sebanyak 60. Yang kedua, 40 rahmat akan diberikan kepada hambanya yang melaksanakan sholat berjamaah di Masjidil Haram. Akan dikasih pahala rahmat sebanyak 40. Yang terakhir 20 rahmat akan diberikan kepada hambanya yang hanya memandang Ka'bah saja. Ya, hanya memandang Ka'bah diberikan rahmat 20. Makanya jangan lama-lama di kamar, mending lama-lama di dalam masjid. Hanya memandang Ka'bah dikasih rahmat oleh Allah berapa? 20. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini seharian kita isi ibadah sendiri. Dan besok tanggal 24 kita umroh kedua. Sekaligus kita besok ada acara yaitu muhasabah di Padang Arafah. Kita akan doa bersama di Padang Arafah. Seperti halnya para jamaah haji berdoa di tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi kita tidak merasakan di tanggal 9, kita merasakan di hari umrah seperti ini. Ya, dengan kita bermuhasabah kita bisa memperbaiki diri. Kita di situ nanti memohon biar merasakan juga nanti di tanggal 9 Dzulhijjah. Entah kapan Allah memberikan kesempatan kepada kita, yang penting kita punya niatan, punya tujuan. Semoga Allah memanggil kepada Bapak Ibu sekalian semua diberikan kesempatan untuk berhaji di tanggal 9 Dzulhijjah. Amin. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi hari ini kita isi sendiri. Dan besok pelaksanaannya itu besok kita mau bersiap-siap mulai dari sebelum zuhur. Jadi besok dari sebelum zuhur kita bersiap-siap seperti halnya kemarin di Madinah. Jadi sebelum zuhur kita sudah berpakaian putih-putih kayak gini semua. Ya. Setelah itu berangkatlah sholat zuhur berjamaah dengan imam di masjid 4 rakaat, ngikuti imam zuhurnya. Setelah itu sholat asarnya di jamaah, takdim qashar jadi 2 rakaat. Setelah itu pulang ke hotel makan siang. Jam 1:30 usahakan sudah ada di lobi. Itu besok tanggal 24, hari ini tanggal 23. Ya. Jadi agendanya di tanggal 24 itu dimulai dari 1:30. Ya, 1:30 sudah kumpul di lobi. Dari sebelum zuhur sudah berdekat dengan masyarakat. Ya. Paham? Bagi yang laki-laki, ketika mau sholat fardu di depan Ka'bah harus berpakaian ihram. Kalau perempuannya bebas. Bagi yang laki-laki ketika mau sholat jamaah yang 5 waktu ingin di pelataran masjid maka harus berpakaian ihram. Walaupun pakai celana dalam tidak apa-apa. Tapi jangan pakai kaos dalam biar tidak ketahuan bohong. Ya. Jadi syarat
untuk masuk ke dalam masjid bagi yang yakin hati harus ada pakaian hijau. Ya, paham? Oke, alhamdulillah sudah selesai. Kami mohon sekarang berbarengan balik ke hotel karena terkadang pas mau pulang ini suka ada yang ketinggalan. Nanti pas saya baru melihat Ahmad ada yang ketinggalan. Telepon lagi bangun lagi. Ya, ayo kami mohon bareng-bareng semua kita pulang. Ayo, Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo berbarengan di bahaya. Usul Ustaz. Kurang satu Ustaz. Apa tuh? Yang nggak pulang. Oh iya, makanya ayo yang di sini ayo kita pulang barengan. Nanti Bapak datang ke HP Bapak ya. Yang ketinggalan datang ke HP, enggak usah takut. Jadi saya bisa menilai bahwa alhamdulillah ini sudah lancar dan selama ibadah saya tidak menemukan kendala yang begitu banyak atau yang kesulitan yang membuat saya benar-benar aduh gimana karena dari awal memang saya sudah dibekali bahwa pada saat kita beribadah nanti umrah nggak boleh yang namanya ada istilahnya kata-kata mengeluh ya. Apapun itu nanti kamu harus terima. Kalau di kajian itu saya dengarnya adalah kita harus IRS, ikhlas, ridho dan sabar. Dan disitulah apapun yang ada di depan kita harus bisa terima. Karena kita yakin bahwa itu adalah dari Gusti Allah. Jadi apapun yang saya terima di sini saya jadikan pelajaran yang luar biasa dan nanti saya bisa ceritakan ke teman-teman atau saudara-saudara yang mungkin akan menanyakan ke saya gimana umrohnya luar biasa itu ya sangat menyenangkan karena memang yang pertama dan yang pasti adalah saya ingin umroh lagi yang pasti sama suami dulu sama suami karena saat ini saya hanya bisa berangkat sendiri. Insya Allah kalau dikasih rezeki nanti bisa bersama suami sama bapak ibu dan tentunya insya Allah bersama Arminda. Nah itu bagiannya ya. Tapi setiap kali perjalanan, setiap kali proses pasti kita akan mendapati sesuatu yang mungkin istilahnya bukan kurang atau bukan sesuatu yang istilahnya bukan komplain bukan ya tapi sesuatu yang mungkin akan menjadi meningkatkan atau istilahnya kualitatif feedback kalau saya bilang ya enggak apa-apa iya kualitatif feedback tapi selama ini kalau saya bilang nggak terlalu banyak sih Bu cuman kita itu kan istilahnya saling berkoordinasi ya mungkin karena kita juga ada yang muda, ada yang sepuh, ada orang-orang yang memang terbiasa membuka yang namanya media sosial yang namanya WA. Kadang-kadang kita itu kalau yang nom ini kan WA itu cepet banget yang buka informasi gitu. Tapi kadang-kadang yang sepuh-sepuh, yang sewa mbah-mbah itu kadang-kadang agak susah ya megang namanya handphone. Nah mungkin untuk komunikasinya agenda-agenda yang ada mungkin selain diinformasikan melalui media sosial bisa diwakilkan oleh beberapa orang yang mungkin bisa menginformasikan secara grup misalnya nomor sekian enggak tolong dikasih tahu ya ketiknya kita akan dapat sekian dan sekian. Nah jadi agenda itu akan bisa tepat nggak molor-molor nggak cari-cari termasuk dress code ya ibu-ibu karena kemarin jujur ya kalau dress code jujur saya cuma bawa baju putih cuma satu jadi dipakai beberapa kali itu yang saya rasa perlu saya sampaikan tapi so far saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk tim Armena Reka Perdana juga leadernya di sini saya nggak bisa sebut satu-satu tadi saya salah ngomong terus juga untuk bapak ibu mbak saudara teman nggak tahu apa terima kasih sekali kita sudah bersama-sama jadi tim yang luar biasa selama 9 hari kemarin. Terima kasih sekali lagi bapak ibu karena mbah-mbah yang kemarin mungkin sempat sama saya mohon maaf kalau
Ciput. Saya menemukan bisnis di sini. Jadi kita keluar explore beberapa tempat di Madinah sama di Mekah sama Kak Ciput ini. Silakan Kak Ciput, kamu dan tempat kamu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya mungkin mau cerita bahagianya karena ini pengalaman pertama saya membawa kedua orang tua. Saya bisa umroh bersama Armina. Dari proses awal saya memutuskan memilih Armina itu Luar biasa. begitu sangat dibantu dari pengurusannya sampai hal-hal sedetail itu, dan sampai di sini itu saya lebih takjub lagi karena ini pengalaman saya tapi dengan Bu Ida ya, Bu Ida TL sekamar saya yang bersedia sangat membantu saya untuk bisa bisa sampai sholat di Hijr Ismail yang menurut saya itu agak susah gitu loh. Saya bisa bawa mama di hari pertama, kita bisa masuk tapi sangat berdempetan, nggak memungkinkan saya untuk bisa sholat. Di situ saya hanya berdoa, tapi keinginan saya itu mungkin jadi lebih besar gitu. Di hari keduanya tuh saya ada semangat, gimana ya caranya Bu bisa masuk lagi dan bisa sholat. Ternyata Bu Ida itu dengan saking semangatnya itu, ayo Mbak, berhempetannya itu akhirnya dengan juga posisi izin Allah ya, saya, mama saya itu bisa sampai sholat di depan Hijr Ismail di baris paling depan. Jadi itu benar-benar Masya Allah buat saya gitu. Dan untuk posisi saat ini jadi makin menambah juga untuk keluarga. Jadi kita banyak teman juga di sini, banyak ibu-ibu, saya punya banyak mbah-mbah lagi di sini. Jadi semoga juga ke depannya gak hanya putus silaturahmi sampai di bandara besok, tapi kita bisa berlanjut jadi saudara gitu. Dan semoga juga kita bisa berkesempatan untuk umroh berikutnya bersama Armina. Amin, amin. Sudah sekian dari saya. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Ayo bapaknya mana ya, bapaknya? Ayo 6061 masuk. Ayo 6061 masuk. Kamar mandi, usiada. Kamar mandi ada mati, kamar mandi. Kamar mandi lah, kamar mandi. Ayo 6061 masuk. Masuk. Ayo 6061. Kamar mandi lah, usiada. Kamar mandi lah, kamar mandi. Kamar mandi lah, usiada, silakan masuk. Ya, di atas. Silakan masuk. Ayo jamaah Armina. Armina, ayo di atas. Ayo baju biar manggil parfum naik ke atas, kamar mandi naik ke atas. Silakan masuk teman-teman di sini. Ayo bo, sini bo. Ayo Ustaz, sini kamar mandi sana. Baju biar manggil parfum naik ke atas. Pak Fadila, ngomonglah. Alhamdulillah hari ini rombongan jamaah umrah Maulid 19 Oktober sudah sampai Jeddah. Hari ini kita mau melaksanakan kegiatan biasa antar jamaah belanja di toko Alimura. Siap.
buat oleh-oleh keluarga, saudara, family ketika pulang dari umroh nanti. Alhamdulillah. Salam. Ayo kita cari bakso dulu. Oke, salam. Allahu Akbar. Subscribe or share.